warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hasanah, NIM 2019-212016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-bisnis yang meliputi awal perkembangan e-bisnis, tujuan dan pendukung e-bisnis 1 e-commerce, dimensi dan ruang lingkup e-bisnis, serta evolusi e-bisnis. Yang pertama yaitu awal perkembangan e-bisnis. E-bisnis pertama kali digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut Electronic Fund Transfer pada tahun 1970-an. Perkembangan selanjutnya ada Electronic Data Interchange yang digunakan untuk mentransfer data secara rutin seperti dokumen hingga transaksi keuangan. Pada tahun 1990 terdapat teknologi WWW yang dimana dapat menampilkan data gambar, video, dan suara. Sampai saat ini teknologi tersebut terus berkembang dengan adanya perusahaan yang memasarkan produknya melalui internet. Menurut Mohan Shawnee, penggunaan jaringan elektronik dan teknologi terkait untuk membuktikan, memperbaiki, meningkatkan, mengubah, atau menciptakan proses bisnis atau suatu sistem bisnis untuk menciptakan nilai superior bagi pelanggan saat ini atau pelanggan yang potensial. Sedangkan menurut Romney, e-bisnis mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi untuk melakukan seluruh proses-proses bisnis. Dengan beberapa pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa e-bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media transaksi untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis tersebut, meliputi sistem itu sendiri, edukasi pelanggan, pengembangan produk, hingga pengembangan usaha yang ditekuni melalui e-bisnis itu sendiri. Tujuan e-bisnis ini yaitu untuk mendukung efisiensi serta integritas pengelolaan SDM, keuangan, supply chain management, logistik management. Selain itu juga memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi serta informasi bagi publik. Pendukung dalam e-bisnis yaitu aplikasi. Di antaranya yaitu website dengan fasilitas untuk menerima order, manual cara pembelian dan term condition dari setiap transaksi, fasilitas pembayaran baik melalui kartu kredit ataupun transfer, database customer. Selain itu, aplikasi yang digunakan untuk mendukungnya aplikasi accounting, aplikasi inventory dan ekspedisi, serta aplikasi CRM. E-bisnis dan e-commerce. E-bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media transaksinya. Sedangkan e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, yaitu transaksi perdagangan yang dilakukan lewat internet. Selain teknologi jaringan WWW, e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data, surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer, seperti sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce. Dalam prosesnya, setiap bisnis tentu tidak dapat berjalan dengan sendiri, melainkan adanya dukungan dari pihak eksternal seperti para supplier, customer, investor, kreditur, pemerintah, dan media. Dimensi dan ruang lingkup e-bisnis biasanya menggunakan 4 prinsip, yaitu what, who, where, dan when. Yang pertama, prinsip what. E-bisnis memiliki cangkupan lebih luas, tidak hanya pada aktivitas transaksi yang dilakukan secara online, termasuk juga relasi antar dua perusahaan, interaksi antar perusahaan dengan konsumen, kolaborasi antar perusahaan dengan mitra bisnisnya, pertukaran informasi antara perusahaan dan para pesaing, dan lain sebagainya. Yang kedua, prinsip who. Who adalah semua pihak yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis, yaitu pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup e-bisnis. Antara lain agent, business, consumer, device, employee, family, government. Yang ketiga yaitu prinsip where. Dalam e-bisnis, interaksi dan kegiatan e-bisnis dapat dilakukan di mana saja melalui berbagai kanal akses. Yang keempat, prinsip why. Konsep e-bisnis tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun juga memberikan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir yaitu evolusi e-bisnis.
Evolusi e-bisnis ada 3 fase perkembangan, yaitu fase inovasi, fase konsolidasi, dan fase reinvestasi. Pada fase inovasi, tahun 1995 sampai dengan 2000 memiliki ciri antara lain e-bisnis dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi seperti perkembangan internet, komunikasi, dan pertukaran data, serta lain sebagainya. Umumnya, produk yang dipasarkan itu eceran, seperti menjual buku dan musik MP3. Yang kedua, fase konsolidasi pada tahun 2001 sampai 2006. Pada fase ini, e-bisnis dijalankan berdasarkan aspek bisnis atau business driven. Pada fase ini, e-bisnis tidak hanya lagi teknologi yang mendukungnya, tetapi perencanaan bisnis, sehingga strategi hanya sebatas inovasi dijalankan melalui perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online. Pada fase ini sangat berfokus pada laba. Umumnya yang dijual adalah komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya. Yang ketiga, fase reinvestasi. Pada fase ini, e-bisnis dijalankan dengan didasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunitas organisasi bisnis. Dengan demikian, para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi fase ini tidak hanya semata-mata mengejar penjualan saja atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka. Umumnya, bisnis ini lebih fokus pada jasa dibanding produk fisik. Itulah tadi penjelasan saya mengenai e-bisnis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.